kebetulan gak ada duitnya, tiba-tiba duit judo judi online misalnya, kalau sudah terbiasa latihan, aku tobat gak mau lagi minum ini, tiba dapat tawaran, yuk minum nanti biar saya traktir, mau juga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya taubat yang murni itu sebenarnya taubat ialah kita tidak akan pernah mau mengulangi bahkan niat untuk melakukan atau mengulangi saja tidak ada, apalagi sampai mengulangi perbuatan masa yang telah kita kerjakan. Malu kita kepada Allah. Ingat, wallahu khabirun bima ta'malun. Allah itu tahu dengan apapun yang kita lakukan. Di mana pun Bapak bersembunyi, di mana pun Bapak bermaksiat, sekiranya Ibu tidak tahu kalau Bapak bermaksiat, ketahuilah bahwa Allah tahu. Dan perlu Ibu ketahui, Ibu itu tidak menanggung dosa suami. Sekiranya suami Ibu tugas di luar kota dan mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang sebetulnya Allah murka dari perbuatan tersebut, Ibu gak dapat bagian dari dosa yang mereka lakukan. Biarkan saja mereka keluar sana katakanlah selingkuh misalnya, karena penyakit laki-laki kalau sudah banyak duit, apalagi sudah tugas keluar kota, biasanya begitu. Bilang sama istri, ini kayaknya papa ada tugas di luar kota 2 minggu, padahal cuma papa itu, tapi dibilang sama istri 2 minggu, terus 1 minggu 3 hari kemana jalan-jalan? Kalau sekedar jalan-jalan tak jadi masalah, ini ada pegangannya, itu jadi masalah ya Pak ya. Tambahkan orang-orang luar sana begitu, kalau misalkan di sana setia semuanya, betul nggak kira-kira? Setia ya Pak? Insya Allah. Jadi hati-hati, jauhi segala bentuk kemaksiatan, karena Allah tahu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi akan datang hari di mana nanti mulut kita ini akan dikunci, tangan kita ini akan berbicara di hadapan Allah, dan kaki-kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah. Silakan kalian bermaksiat, tapi ingat bahwa setiap kemaksiatan yang kita lakukan, kita akan mendapatkan konsekuensi daripada kemaksiatan yang telah kita kerjakan tersebut. Pasti ada akibat dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan yang kita lakukan ada ganjaran, dan setiap keburukan yang kita kerjakan juga ada ganjaran. Bahkan bisa bersembunyi dari pengawasan Ibu, tapi tidak bisa bersembunyi dari pengawasan Allah. Sekiranya tidak ada seorang pun yang tahu kalau kita sedang bermaksiat pada saat itu, ketahuilah bahwasanya Allah tahu dengan maksiat yang telah kita kerjakan. Jadi hati-hati bahwa setiap kita telah mempertanggungjawabkan dengan apapun yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Dan yang luar biasanya, tidak hanya sekedar tubuh kita yang bersaksi di hadapan Allah, bahkan bumi yang kita berbicara di atasnya, dia juga akan bercerita di hadapan Allah. Dan perlu diingat, ada malaikat pencatat amal. Jadi kalau inilah sudah tertanam di dalam diri kita, tentu tidak akan mungkin kita berani bermaksiat kepada Allah. Maka dikatakan, ismasyika fa innaka mayyitun wa hum masyika fa innaka munfaridun. Hiduplah engkau sesuka hatimu, tapi ingat bahwasanya engkau akan mati. Cintai apapun yang ingin kau cintai, tapi ingat bahwasanya engkau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Jadi kalau setiap kita yang akan kembali kepada Allah dengan mempertanggungjawabkan setiap apapun yang selama Allah berikan kepada kita, lantas apa yang mendasari kita sampai detik ini bermaksiat kepada Allah?
seolah-olah kita itu tidak ada rasa takut. Sampai kemudian pernah seseorang ditanya, kenapa kau tak sembahyang? Kenapa kau tak sholat? Kenapa kau tak taubat? Apa jawabannya? Nantilah, masih muda, tunggulah umur 50 tahun baru taubat, katanya. Seolah-olah dia, mohon maaf, tahu betul kalau dia bakal hidup 70 tahun ke depan. Padahal tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi 1 hari setelah ini, 1 jam setelah ini, 1 minggu setelah ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena yang namanya kematian itu merupakan hal yang misterius. Sebab orang mati tidak ada seorang pun yang tahu. Kapan dia mati tidak ada orang yang tahu. Dan di mana dia mati tidak ada seorang pun yang tahu. Di antara kita ini tidak ada seorang pun yang tahu apa sebab apa kita meninggal dunia. Walaupun kebanyakan orang ketika meninggal dunia pertanyaannya cuma 2. Sakit apa? 1. Yang kedua, umurnya berapa? Padahal orang meninggal itu tidak karena 2 sebab ini. Dan oleh sebab itu kita dituntut untuk menyegerakan diri kita bertobat kepada Allah. Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah mencari ampunan dari Tuhan kita, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersegera diri kita mencari ampunan Allah. Taubat tinggalkan manusia kita. Itu di dalam kita berusaha untuk mensucikan diri kita dari kami muliakan. Lalu selanjutnya, mujahadatun nafsi. Untuk kita mampu mensucikan diri kita, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu. Allah ciptakan malaikat dengan Allah bekali akal. Maka wajar kenapa malaikat ketika diminta untuk sujud saja mereka gak pernah membangkit. Maka makhluk yang paling taat itu adalah malaikat. Malaikat itu kalau sudah dikasih tugas yang satu, maka itu bisa dikerjakan. Malaikat Israel itu tidak akan pernah menyerobot tugasnya malaikat nanti. Semua bertugas sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau sudah tugas untuk mencabut nyawa, maka selamanya tugas mencabut nyawa terus. Setiap malaikat itu punya tugas masing-masing, dan antara satu malaikat dengan malaikat yang lainnya tidak pernah mengambil alih tugasnya. Berbeda dengan kita manusia. Allah ciptakan manusia dengan dibekali akal dan nafsu. Maka manakala kita mampu mengendalikan nafsu kita, inilah letak atau kondisi